Halo, denger nggak suaranya? Halo, halo, dengar, dengar, dengar. Oh ya, ya ini dia pemateri dari live interaktif ini. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, apa sudah siap untuk menyampaikan materi? Insya Allah udah siap. Gimana Mas kabarnya? Ya, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai berbicara mengenai tema kita pada malam hari ini, Maaf Mas, mungkin suaranya bisa ya itu. Ya, oke, baik. Sebelum saya mulai berbicara mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu mengenai tentang adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemik, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Barudin dari Prodi Ekonomi Syariah. Eh, saya asal dari Lamongan. Oke, langsung saja biar nggak terlalu malam juga ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kalian semua itu untuk berflashback ke belakang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, China ya. Dan itu terjadi pada awal-awal pada akhir tahun 2019. Bentar ya. Ah, oke. Dan penyebab dari terjadinya virus ini itu sampai sekarang masih belum diketahui. Bagaimana dan dari mana virus ini apa namanya? Virus ini terjadi. Kan banyak orang-orang berpendapat bahwa virus corona ini merupakan apa ya? Kejadian yang terjadi di pasar ikan kalau nggak salah di Wuhan, Cina situ. Tapi secara detailnya itu kan jika kita berbicara tentang sains, kita harus memiliki bukti yang valid terkait bukti eh, apa namanya claimer atas apa yang telah terjadi itu. Nah, di Indonesia sendiri 2020 kalau nggak salah. Nah, setelah ditemukannya beberapa kasus positif di Indonesia, tidak lama kemudian untuk meminimalisir angka penularan COVID-19. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui kemarin, Presiden Jokowi sempat meminta maaf kepada masyarakat karena merasa kurang efisien yang apa namanya yang tidak disangka-sangka akan menjadi sebuah wabah yang melanda dunia ini dan memporak-porandakan tatanan kehidupan yang telah ada. Banyak orang dipaksa untuk merubah sikapnya karena uh, terjadinya pandemi saat ini. Jika dilihat dari kasusnya, uh, penularan yang terjadi di sini karena melalui reseptor. Nah,
pada tubuh manusia itu adanya di mata, hidung, dan mulut. Jadi jika semua itu ditutup, insya Allah kemungkinan besar kita bisa ikut serta meminimalisir adanya penularan pada diri kita. Nah, selain itu, kita juga dianjurkan untuk mencuci tangan agar penularan itu tidak terjadi. Apakah dengan cara mematuhi protokol kesehatan saja sudah cukup? Saya rasa tidak, karena beberapa dokter juga membicarakan kalau oleh karena itu masyarakat juga diimbau untuk melakukan tindakan hidup sehat seperti makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga melakukan olahraga. Selanjutnya yaitu mungkin saya akan memberikan tips untuk bepergian ya, karena jujur aja saya juga orangnya suka bepergian karena suatu kewajiban pekerjaan. Saya kemarin sempat bekerja di salah satu perusahaan di Gresik sebagai purchasing atau bisa dibilang pengadaan di salah satu perusahaan kontraktor. Nah, karena pekerjaan saya itu saya bepergian ke sana kemari, mengunjungi satu toko ke toko lainnya, bahkan terkadang harus keliling beberapa kota untuk mencari keperluan yang diperlukan oleh perusahaan saya itu. Nah, saat saya bepergian itu, saya selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak aman agar tidak tertular dengan orang lain. Tidak hanya membawa satu masker, saya juga ready beberapa masker di dalam mobil agar supaya bisa saya gunakan jika terkadang suatu siang hari itu kan mataharinya terik banget. Nah itu terkadang saya suka keringetan, kemudian masker saya itu suka kotor gitu. Nah itu makanya saya selalu ready beberapa masker di dalam kendaraan saya agar bisa meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, tidak hanya itu, dalam kehidupan baru ini perlu adanya minimalisir tentang kontak fisik. Karena apa ya? Kan kalau tangan kita setelah berkontak fisik dengan orang lain itu otomatis tangan kita akan menjadi kotor dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam tangan kita itu. Jadi dianjurkan kalau setelah melakukan kontak fisik dengan orang lain kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan ketika selesai bekerja atau keluar rumah, saya biasanya itu meletakkan sepatu saya di luar, kemudian saya semprot dengan hand sanitizer, dan kemudian kalau malam hari itu kalau sampai rumah itu saya langsung melepas baju saya masukkan ke mesin cuci. Mohon maaf ya agak berisik ya. Saya masukkan mesin cuci, kemudian saya mandi bersih-bersih agar orang rumah juga tidak tertular apa yang sudah saya bawa dari luar itu. Dan alhamdulillah dari awal pandemi di Indonesia sampai sekarang ini saya masih sehat. Ya, kurang lebih cuma itu sih Mas Raffi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Ya, mungkin dari teman-teman ingin bertanya kepada pemateri, dipersilakan.
Baik, mungkin saya akan mengawali pertanyaannya karena belum ada yang ingin bertanya dari penonton. Oh iya, baik. Silakan, Mas. Bagaimana menurut pemateri tentang peraturan PPKM yang berkelanjutan di masa sekarang? Ini itu dulu. Oke. Eh, saat berbicara tentang PPKM. PPKM ini sebenarnya tujuannya itu kan untuk meminimalisir angka penularan COVID kan ya. Jadi menurut saya ini sebuah langkah yang tepat yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah ya. Karena apa? Dari PPKM ini kita bisa belajar beradaptasi tentang kebiasaan baru kita, di mana biasanya kita keluar sampai malam hari. Itu sebenarnya merupakan hal yang tidak baik. Adanya jam malam ini merupakan tindakan baru yang baik sebenarnya. Jika kita membahas tentang pandemi yang terjadi pada yang terjadi pada dunia kali ini. Nah, kenapa jam malam itu bisa dikategorikan baik? Karena apa? Karena semua jenis pelanggaran itu terjadinya pada malam hari. Contoh kecilnya saat kita berkendara di tengah malam pasti banyak pelanggaran yang terjadi, yaitu dari apa namanya tidak memakai helm sampai dengan berboncengan tiga. Nah itu kan pelanggaran yang simpel tapi yang sering terjadi. Nah malam hari itu juga kan apa ya, nuansa yang sangat berbahaya lah, apalagi kalau cewek. Banyak kejahatan yang mengintai, baik itu kejahatan pencurian, penculikan, bahkan ada juga begal. Kan kemarin itu sempat uh, banyak juga ya Kak, tahun 2000 berapa gitu begal itu marak di mana-mana itu. Nah itu kan kenapa kok pemerintah itu apa namanya memperlakukan jam malam itu, yaitu karena ingin meminimalisir angka kejahatan sekaligus ingin meminimalisir angka penyebaran COVID yang terjadi di malam hari, karena pelanggaran paling sering itu dilakukan di malam hari. Jadi seperti itu Mas. Oh, ya. Mungkin lanjut dari pertanyaan teman-teman, monggo disampaikan di kolom komentar. Kalau nggak ada dari teman-teman, mungkin saya juga akan bertanya lagi. Uh, Mungkin pertanyaannya juga apa, berhubungan dengan pertanyaan saya yang tadi. Oh iya, silakan. Sebenarnya perlu atau tidak sih apa PPKM ini dilanjutkan sampai ke sekarang ke level berapa ya? Kabarnya sampai tanggal 9 Agustus ya. 5 ya. Ya sampai Nah, 9. iya, sampai 9 Agustus. Monggo dijawab. Oke. Perlukah PPKM dilanjutkan? Jawaban saya itu tergantung. Karena apa? Karena PPKM ini merupakan satu langkah untuk merubah tingkah laku masyarakat atau merubah kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Ketika menghadapi pandemi seperti ini, tidak hanya satu individu. Jadi semua individu itu harus merubah kebiasaan mereka. Semisal yang suka keluar malam harus dikurangi, yang suka nongkrong-nongkrong gak jelas juga harus dikurangin. Ya kan mungkin kalau nongkrong bisa lewat telepon di rumah. Nah, kenapa PPKM ini uh, merupakan hal yang baik ya menurut saya sih.
Kalau ada yang kurang setuju juga apa, kan menurut saya pribadi ya. Jadi seperti ini. Skenarionya itu yang saya ambil, yang saya pahami dari PPKM ini itu di mana masyarakat ini dipaksa untuk melakukan adaptasi kebiasaan yang baru melalui sebuah PPKM. Nah, kenapa masyarakat ini perlu dipaksa? Karena kita tahu sendiri kan, karakter orang Indonesia itu seperti apa. Nah, karakter orang Indonesia itu jika tidak dipaksa, mereka tidak akan mau berubah. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan PPKM. Nah, jika tidak melakukan PPKM, maka uh, kebiasaan-kebiasaan atau adat yang telah ada itu tidak akan pernah berubah. Jadi, untuk mengatasi pandemi saat ini itu kita perlu melakukan perubahan. Tidak hanya dalam satu individu, tapi pada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Kenapa? Kan banyak pedagang kan ya, pedagang malam khususnya ini merasa dirugikan dengan adanya PPKM. Bukannya saya tidak pro dengan para pedagang kecil ya, tapi jika kita ingin merubah kebiasaan dari masyarakat itu, kita juga harus merubah dari sektor-sektor yang paling kecil. Nah, tidak hanya pedagang kecil itu. Nah, caranya PPKM ini itu mengajarkan para pedagang juga agar bisa berubah lah. Ya mungkin yang biasa jualan malam bisa diganti jamnya menjadi jualan siang atau sore gitu. Terus gimana mas kalau ada sih makanan yang nggak cocok kalau dimakan pagi? Sebenarnya sih nggak ada, sama aja, semua makanan itu cocok dimakan kapanpun dan dimanapun. Intinya itu kita kita aja yang sudah terbiasa makan seperti kayak nasi goreng di malam hari. Kenapa banyak nasi goreng di malam hari? Ya karena algoritma dari masyarakat sejak dulu sampai dengan sekarang itu nggak pernah berubah. Nah, kalau kita makan di siang hari juga rasanya itu sama aja, nggak ada bedanya itu. Jadi PPKM ini itu bertujuan sangat baik untuk masyarakat ya. Karena apa? Dari segi ekonomi mungkin memang sangat lambat ya, tapi dari segi kesehatan ini juga baik untuk kebaikan kita semua. Nah, jika kita memihak pada ekonomi secara keseluruhan, itu akan merugikan kesehatan. Dan jika kita memihak pada kesehatan secara keseluruhan, nah itu akan merugikan ekonomi. Daripada kita memilih salah satu, lebih baik kita memilih jalan tengahnya. Kan begitu. Kalau kita memilih salah satu, pasti keseimbangannya itu nggak akan dapat gitu. Lebih baik ekonomi berjalan pelan tapi ada daripada tidak ada sama sekali. Nah itu menurut saya mas. Apakah ada pertanyaan? Oh iya. Dari... Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk teman-teman boleh kok bertanya, silakan tulis di Silakan komentar ya. Bebas terkait adaptasi kebiasaan baru lah. Monggo silakan, siapa yang mau bertanya? Berisik sekali ya, maaf. Enggak apa-apa. Ayo monggo teman-teman, bisa diajukan pertanyaannya, nggak usah sungkan. Monggo, tanya apapun nggak masalah. Namanya diskusi kok. Kita diskusi bebas saja ya. Soalnya
soalnya apa ya, saya juga bukan Ya santai, diskusi santai. yang ahli dalam bidang kesehatan seperti ini ya. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan saya yang tidak merugikan siapapun, yang bisa diterima oleh siapapun lah. Seperti itu. Jadi kita diskusi bebas saja. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat lain, bisa silakan boleh curahkan di kolom chat ya, di kolom komentar. Ayo monggo teman-teman. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, Mas Rudi bisa meninggalkan live-nya. Baik, sebelum saya meninggalkan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Mas Rafli karena sudah mengundang saya dan untuk berbicara pada malam hari ini. Satu pesan saya, jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, dan jangan lupa beristirahat. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Jika berbicara mengenai vaksin, tingkat efektivitas vaksin itu hanya 75%. Jadi jangan terlalu mengandalkan vaksin untuk menangani pandemi pada kali ini. Jadi secara singkat, yang bisa melawan musuh kita kali ini adalah diri kita sendiri. Apapun yang dikatakan pemerintah itu merupakan sebuah kebijakan yang baik untuk kita. Karena apa? Karena itu pemerintah pasti mengambil tindakan-tindakan itu berdasarkan keputusan yang telah diberikan oleh WHO. Jadi terima kasih untuk semuanya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata saya, mohon dikoreksi nanti di kolom chat IGTV ya. Video ini akan diupload di IGTV. Ya, terima kasih Mas Rudi karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kelas interaktif ini. Ya baik, terima kasih Mas Raffi. Saya tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, yang tadi tidak sempat bertanya, atau mungkin memberikan saran dan kritik, bisa sekali untuk ditambahkan di chat IGTV di Instagram tim kami. Ya, sekedar informasi untuk lebih lanjut program dari KKN tim kami bisa dikunjungi di Instagram ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah bergabung dan berpartisipasi pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.